Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Karen Hasana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya di bulan Ramadan ini? Semoga sehat selalu dan juga puasanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Amin rabbal ya rabbal alamin. alamin. Baik, dalam acara podcast kali ini saya akan berbincang-bincang bersama dengan salah satu narasumber, yaitu ada Ustazah Sylvia Herdina. Halo Ustazah, apa kabar? Halo, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Ustazah hari ini puasa? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Pantas terlihat cerah, Ustazah. Sehat, bugar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, beliau ini adalah salah satu pengajar di SMP IT Karen Hasana Banjarbaru, yaitu mengampu mata pelajaran bahasa Inggris saja ya. Betul sekali. Jadi yang mau tanya-tanya tentang bahasa Inggris bisa langsung datangin beliau di kelasnya masing-masing. Gitu ya. Oke, hari ini kita akan bahas apa Ustazah? Tontonan yang positif selama bulan Ramadan. Masya Allah, berarti kita akan membahas salah satu tema tontonan apa saja yang positif selama di bulan Ramadan. Betul sekali. Terkadang Ustazah ya, selama bulan Ramadan itu kita lebih banyak di rumah. Betul. Sehingga kadang-kadang kita itu lebih banyak pertama membuka gadget. Iya. Membuka tontonan. Iya, televisi. Jadi pas sekali tema Ustazah Sylvia Herlina ini tentang cara memfilter tontonan yang positif selama di bulan Ramadan. Iya. Agar Ramadan kita itu terjaga dari tontonan-tontonan atau kegiatan-kegiatan yang negatif. Iya, betul sekali. Nah, apa pentingnya Ustazah untuk memfilter tontonan kita selama bulan Ramadan? Ya, yang pertama itu karena kita tahu ya bulan Ramadan itu bulannya umat muslim seluruh dunia. Ya. Kita semua fokus untuk beribadah, lebih diutamakan kan kayak baca Al-Quran, ibadahnya lebih ditingkatkan lagi kayak misalnya sholat sunnah gitu. Jadi untuk menjaga esensial dari spiritualitas di bulan Ramadan itu sendiri, ada baiknya kalau kita menghindari tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat, apalagi yang berbentuk negatif gitu. Oh, seperti itu saja ya. Nah, berarti kita harus menghindari tontonan-tontonan yang negatif. Iya, betul sekali. Nah, tontonan apa saja Ustazah? Tontonan apa-apa saja yang harus kita hindari? Ya, yang pertama itu sebaiknya kita menghindari tontonan yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Jadi misalnya kalau ada unsur yang kayak kekerasan itu memang sebaiknya dihindari. Apalagi kan kalau puasa kita tuh ya salah-salah nanti yang ada malah kitanya ikut mual. Selanjutnya adalah tontonan atau konten yang berisi penggunaan bahasa kasar. Ya, jadi itu kan lebih rentan ditiru ya, entah itu bahasa kasarnya menggunakan bahasa asing, apalagi kalau bahasa native speaker kita bahasa Indonesia ya. Dan lagi ada tontonan kan yang biasanya mengandung unsur yang tidak pantas ditonton oleh anak-anak gitu. Bahkan orang dewasa pun tidak dibenarkan gitu ya untuk nonton konten-konten yang berisi dengan konten yang mohon maaf untuk usia di atas gitu ya, untuk tontonan-tontonan dewasa. Selain itu juga ada tontonan kan yang biasanya konten-konten yang sekarang tuh lagi rame gitu sama konten kreator yang berisi tentang duniawi sama material gitu ya. Kayak pamer-pamer gitu ya, pamer-pamer harta gitu. Itu juga sebaiknya dihindari karena itu kan tidak memiliki moral atau nilai dari spiritual yang kita anut gitu. Pamer saja ya? Iya, pamer. Berarti tadi ada yang kekerasan, terus itu tentang yang pamer-pamer harta. Sekarang kan betul. Lagi viral itu yang memposting harta gitu saja. Nanti bakal dikejar oleh Dirjen Pajak tuh bahaya. Apalagi kalau barangnya KW kan ketahuan tuh. Nah, seperti itu saja ya. Nah, terus betul. Dari tadi bagaimana cara kita memfilter tontonan itu selama bulan Ramadan Ustazah? Iya, jadi kalau untuk cara filternya itu ada banyak ya sebenarnya ya. Ini berkaitan dengan pengalaman pribadi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nonton film, usahakan itu kita lihat sinopsis dulu atau enggak review dulu gitu. Selanjutnya itu kalau kita misalnya milih acara televisi, nah itu lebih baik kan walaupun sudah ada filter dari pemerintah kita ya, tapi kan
ada baiknya kalau kita tuh memilih yang unsurnya positif gitu, bukan yang kayak menjerumuskan anak-anak gitu ya. Ya. Dan ada baiknya gitu ya kalau selama nonton itu kita membatasi waktu. Entah itu acara televisi atau misalnya film atau tontonan dimanapun ya, media sosial kah. Jangan nonton itu mentang-mentang puasa dari habis subuh sampai maghrib, selama itu digunakan buat nonton gitu, anfaedah gitu ya. Betul. Anfaedah gitu ya. Selanjutnya, hindari juga tontonan yang pasti sih yang kurang pantas tadi ya, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, yang tidak bermanfaat lah ya. Dan usahakan juga kalau misalnya anak-anak, kalau kita punya anak-anak di rumah nih ya, buat ibu-ibu, untuk channel apapun yang ditonton anak itu ada baiknya kita mendampingi, atau enggak kita minta sumbang saran gitu dari orang-orang yang berkompeten, misalnya oh ini channelnya di YouTube misalnya ini kurang pantas gitu, ada baiknya kita cek dulu sebagai orang tua gitu. Kalau dari saya sih itu. Oh seperti itu sih ya, berarti cara memfilternya itu gini, kadang-kadang kita kan nonton drakor nih, nah lebih drakor, kadang-kadang episodenya itu sampai episode 12, 24, bayangkan 1 jam satu episode satu gitu ya, episode kali 24 satu hari full, sehingga nggak ada ibadahnya. Betul. Terus puasanya ibaratnya itu sia-sia ibaratnya gitu ya saja ya. Iya betul. Nah apalagi kalau kita nontonnya yang kurang pantas. Iya. Seperti itu. Kadang-kadang kan emang tontonan-tontonan dari luar negeri itu kan emang kurang untuk jadi kita lihat gitu saja. Iya. Dari sisi edukasinya gitu ya. Apalagi kalau misalnya tontonannya mengandung kata-kata kasar gitu ya. Betul. Sehingga nanti terbawa ke sekolah kata-katanya itu, terbawa ke lingkungan pertemanan. Betul. Nah pengaruhnya sangat besar sekali negatifnya seperti itunya. Nah terakhir saja. Iya. Ustazah Sylvia ada rekomendasi channel apa nih untuk pemirsa semua atau anak-anak kita ini yang positif untuk ditonton? Kalau dari saya itu ada beberapa ya rekomendasinya, misalnya kayak Helmi Yahya bicara ya, membahas tentang kiat-kiat sukses misalnya ya. Terus ada lagi 1% tentang psikolog kita gitu ya, dan lain-lain. Ada Alam Semenit ya, membahas tentang hewan, tumbuhan gitu ya, lebih edukatif lah ya. Iya betul. Dan ada satu lagi yang pastinya podcast Kardan Hasanah. Iya betul saja. Yang akan tayang ini saja setiap hari di bulan Ramadan. Iya betul. Nah jadi tadi ada Helmi Yahya bicara, ada 1% sih ya, ada Alam Semenit yang sangat positif sekali. Salah satu yang paling direkomendasikan yaitu adalah podcast Kardan Hasanah. Betul sekali. Jangan lupa like, subscribe, and comment, and share saja. Betul sekali. Nah, jadi saja ada pesan-pesan gak nih untuk pemirsa podcast? Apa aja pesan-pesan yang positif untuk pemirsa kita, Ustazah? Ya, pemirsa podcast dimanapun Anda saat ini berada. Ya, entah di mana-mana saja ya. Iya betul. Iya, jadi untuk pesan dari podcast kita hari ini, yang pertama selama bulan Ramadan itu usahakan buat nonton itu yang positif lah ya. Karena kita kan lagi menjalankan ibadah puasa gitu, ibadah-ibadah sunnah lainnya kan lebih kita tingkatkan untuk menjaga kekhusyuan dari spiritualitas kita. Usahakan gitu kita nonton tuh jangan yang anfaedah gitu ya. Ya. Itu aja sih kalau dari saya. Masya Allah, positif sekali Ustazah Sylvia. Nah, makasih Ustazah Okta. Ya, terima kasih banyak Ustazah ya sudah berhadir di acara Bincang-Bincang Podcast kali ini. Sama-sama. Ilmunya sangat bermanfaat sekali di sela-sela kita Ramadan. Nah, baik pemirsa podcast, terima kasih telah menonton acara podcast kali ini. Insya Allah akan tayang selama bulan Ramadan di setiap harinya. Ramadan berkah, berbanyak sedekah, ibadah istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.